Pak Arman, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan mengenai investasi yang aman nggak bikin deg-degan. Karena semakin banyak ya Pak good friends yang sudah punya minat besar nih Pak untuk mulai berinvestasi, tapi galau, ragu untuk memulainya Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa kasih tips juga untuk good friends jangan mudah terbuai dengan janji-janji manis ya Pak yang banyak diberikan penawaran karena kadang-kadang too good to be true ya Pak. Silakan Iya, Pak ini kan Arman kalau mau namanya sharing juga Pak. good life ya. Kita ingin mengingatkan nih, yang paling penting di hidup apa sih? Kan hidup itu sendiri, Marisa. Ya, yang penting kita survive dulu. Dan kalau udah survive, udah hidup, jangan hidup sengsara. Itu moto saya. Dan apalagi itu uang. Kan untuk hidup tuh butuh energi. Uang itu apa? Uang itu salah satu bentuk energi untuk kehidupan. Nah, kalau udah energi kehidupan kita salah manage, repot berbeda, hidup sengsara. Nah, prioritas saya ingatkan, satu persatu. Pastikan Anda bisa mencari nafkah dulu. Caranya dari mana? Ya dengan membantu orang, nanti diapresiasi. Datanglah uang. Nah, pertanyaan berikutnya dari Norisa kan, bagaimana nih kalau ada uang, investasinya gimana? Saya selalu cerita, Sri, simpan, reserve, baru invest. Pastikan kalau kita punya pemasukan uang, kita mampu manage-nya dulu. Bisa menyimpan uang, ya tabungan, menabung dulu. Maka itu ada namanya tabungan. Nanti kita bangun cadangan. Cadangan yang siap untuk kejadian apapun juga di hidup, maupun juga untuk investasi. Mereka bilang Sri, simpan, reserve, invest. Nah, reserve-nya itu gimana? Catat ya. Catat ya, Catat good ya. friends. Nah, Catat. Saya juga sambil nyatat nih iya. Pak, penting soalnya Kalau Pak. tanya apa reserve itu apa? Mulai gampang dulu deh, deposito dulu gitu ya. Pak, kenapa deposito? Ya kan begini, kalau uang nggak diapa-apain, kena inflasi loh. Kena inflasi itu habis sendiri. Ya. Kena inflasi 5% aja. Itu belasan tahun sudah tinggal setengah, udah habis itu. Nah kan kita harus minimum melawan inflasi dulu. Nah, sudah ada lebih-lebihnya, baru kita invest. Nah, tadi di sini orang kalau nggak paham, dengan gampang latah, ikut-ikutan teman kan, Marisa ya. Nah, Iya Pak. untuk ingin menjaga itu, oh iya, FOMO Pak, takut FOMO Pak. ketinggalan Banyak juga yang ya. FOMO nih sekarang. Nah, Iya. biasanya dipanas-panasin. Kalau investasi di ini kan rendah returnnya. Kalau di kita ya 15% per tahun. 15 per tahun itu artinya setiap 5 tahun double. Ada yang bilang 20%. Tiap 3,5 tahun double. Bener, itu namanya efek compounding. Kalau bener 15% terus setiap tahun. Biasanya sulit begitu. Kenyataannya ya namanya kita usaha apapun juga ya single digit, paling cuma return 3%, 5%, 4%. Terus orang tanya, lah kapan berkembangnya? Nanti kan kata Bapak inflasi. Nah nanti kalau udah berapa tahun kemudian saya pensiun, kan ongkos edukasi anak mahal, ongkos kesehatan mahal, tambah mahal terus kena inflasi. Ini kan nggak bisa ngejar. Nah ya, kalau apalagi cuma 3-4%, 5%, 6% Pak. Nah inilah dibutuhkan disiplin. Kalau kita investasinya rajin, ya hanya dengan return 3%, tapi kita investasi 10% dari modal awal. Anggap aja kita tahun pertama dapat 100. Kita invest tiap tahun 10, 10, 10, 10. Itu dalam waktu 7 tahun dengan return 3% per tahun, itu melipat ganda. Coba hitung. Anda bikin hitungan sendiri. Bikin Excel kayak kalkulator, hitungan kasaran aja kok. Hah? Bisa dua kali lipat dalam waktu 7 tahun tanpa deg-degan. Nah ini yang suka nggak diajarin orang. Pokoknya lu invest sekali gede aja di sini. Enggak, yang paling penting disiplin. Nah ini ya yang penting ya. Yang dibutuhkan bukan IQ tinggi. Pak, saya IQ gini-gini aja normal. Memang tidak dibutuhkan IQ tinggi. Hanya dibutuhkan disiplin dan kontrol dengan rasional. Kontrol dengan rasional. Saya ambil perumpamaan deh. Si rasional itu adalah pengemudi. Emosi kita adalah kuda. Si emosi atau si kuda ini itu mudah latah. Kuda kemana teman-temannya dia ikutan. Di sana dikasih iming-iming dia ikutan. Dia gampang terganggu konsentrasinya. Bisa panas-panasan, gampang panas.
lagi kesel, lagi down. Nah, terus ya seharusnya invest nggak jadi invest, seharusnya dia bisa mendapatkan benefit nggak dapat. Maka itu dibutuhkan pengemudi yang rasional dan toolsnya juga. Pengemudi butuh alat, contohnya pelana. Investasi juga butuh alat. Dalam hal ini kita memiliki contohnya fitur Welma ya di MyBCA kita. Itu untuk permudah, jadi ada alatnya mau investasi. Pak Oh Arman, iya saya itu, kasih ini ya Pak keren ya. loh. Tuh, Welma ini bukan Pak Iya yang Bapak betul. maksud Pak. Ini ya Pak ya. Di mana Pak bisa ditemukan fitur Welma Kita ini Pak tinggal Arman? buka, aktifkan dan buka MyBCA. Terus ya, wah, iya Yang betul ini ya, bukan Pak dibuka aplikasinya Pak. MyBCA-nya. Nah, Nanti good ketika friends. sudah buka MyBCA, di sebelah kanan atas ada tuh Welma. Hop. Nah, Jadi Welma ini salah satu fitur yang ada di betul. MyBCA ya Pak? Oke. Good friends, semudah download MyBCA, langsung ya sekarang juga dan temukan fitur Welma, kata Pak Arman, untuk memulai investasi yang aman. Enggak, Bikin deg-degan nggak Pak? karena produk-produknya itu juga sederhana. Enggak. Yang kita pilih juga tenang. Di situ ya, ada Iya. reksadana. Reksadana juga macam-macam ya, ada yang campuran, ada yang obligasi dasarnya. Dan juga ada obligasi retail pemerintah juga ada di situ. Jadi kita sudah pilih juga produk-produknya yang relatif lebih konservatif, aman, tidak deg-degan. Oke. Pak, kalau saya sempat mendengar Pak, penting juga untuk good friends yang mau memulai investasi untuk mengenali profil resiko kita masing-masing Pak. Apa Iya, betul ya Pak ya? tentu. Seberapa Sangat penting penting ya. itu Pak? Profil resiko bisa dilihat dulu, itu cara menentukannya bagaimana. Ya ini personal, tidak ada best practice, ada best fit. Anda harus kenal diri Anda. Seberapa pasti income kita, apakah mingguan, bulanan, ya kepastian income kita menentukan profil resiko kita. Kalau kita income-nya tidak pasti, ya harus jaga-jaga, lebih hati-hati. Tapi kalau income-nya sudah lebih pasti dan tentunya semakin besar, ya dan benefit-benefit yang lain di kehidupan juga lebih tercover, nah kita memiliki keleluasaan, lebih ada opsi-opsi. Nah itu artinya profil resikonya bisa berubah. Ya. Kalau profil resikonya berubah, contohnya kalau memang sudah income-nya besar dan kemudian banyak nih, Sri tadi simpan, reserve, invest. Saya udah hitung-hitung Pak, per bulan saya expense-nya segini. Saya bangun cadangan segini, ada apa-apa, dan selebihnya saya bisa invest. Nah, selebihnya bisa invest berapa ini juga menjadi dasar nih, profil resiko. Kalau selebihnya ini jangan, nggak terlalu banyak, ya jangan yang terlalu riskan, kecil-kecil aja, tapi sering. Yang penting disiplin. Bisa berapa? 100.000 cukup kok. Hah? 100.000? Mau invest apaan Pak 100.000? Wow. Bisa, asal 100.000 rajin. Pak. Pak itu kayak beli 2 kali kopi loh Pak, 100.000 Pak. Beneran Pak, bisa Betul. investasi mulai dari Orang 100 suka ribu Pak. ngebayang, wah investasi itu butuh juta-jutaan. Nggak perlu ya. Investasi itu mulai dengan seadanya. 100.000 ya tuh 2-3 kopi ya harganya ya. Bener. Buat 3 kopi Pak. Buat nongkrong-nongkrong cantik Pak, itu Pak Iya, biasanya good friends nih Pak. Ternyata sudah bisa buat investasi loh good friends. Ini menarik benar. sekali Dan cukup kok, informasinya. asal rajin seperti tadi saya ilustrasi ya. Kalau kita invest setiap periode, return 3% aja 7 tahun double. Nah, Anda bisa bikin, coba nanti balik, bikin Excel, tabel Excel, coba ya, Iya. tahun pertama, kedua, ketiga, kalau returnnya berapa persen, kalau saya invest tiap tahun berapa, Anda akan kaget. Yang penting adalah kerajinan untuk investasi. Nah ini, kita memiliki objektif, saya tidak mau hidup sengsara Pak. Jadi saya mau investasi, tetapi tidak punya kebiasaan dan alatnya, yang nggak kesampaian. Karena kuncinya harus investasi sesering-seringnya. Tapi Pak, saya nggak bisa terlalu sering gimana? Nah, dengan reksadana itu sebenarnya mengumpulkan investasi banyak orang. Dia investasi hampir setiap hari, reksadana itu. Dia mengambil rata-rata dari produk instrumen keuangan apapun juga yang di dalamnya. Itu paling idealnya begitu idealnya. Oke. Pak Arman, menarik sekali yang Pak Arman sampaikan tadi ya Pak. Mulai investasi
dari sekarang supaya dana kita tidak termakan inflasi? Ini saya ingat betul nih Pak, tanggal 30 Mei 2023, Bapak Arman Hartono, Wakil Presiden Direktur BCA membuat statement itu Pak. Ini yang harusnya menjadi pegangan saya pribadi dan juga para good friends untuk mulai dari sekarang. Apalagi tools-nya Bapak udah sampaikan tadi Pak ya, analogi pengemudi dengan kuda, itu pasti butuh tools, pelana. Nah, tools kita itu sekarang sebetulnya ada di Welma. Pak Arman, saya tadi mencoba karena Bapak sampaikan sudah bisa investasi di Welma My BCA, Pak. Saya langsung mencoba nih Pak, experience. Ternyata tadi yang Bapak sampaikan mengenai assessment resiko profile kita itu juga bisa dilakukan di Welma ya Pak. Ternyata ya kita bisa profiling, mengakses profil resiko kita apakah konservatif atau moderat maupun agresif sudah bisa di Welma. Luar biasa sekali Pak fitur Welma di My BCA. Juara. Biasa Pak. Pak, ada masukan nggak Pak ya? Misalnya saya memulai investasi pertama kalinya di Welma, kemudian saya menemukan diri saya nih profil resiko saya ternyata konservatif. Nah, kira-kira pilihan produk investasi kalau saya masuk ke Welma kan cukup beragam Pak. Apakah di pasar uang atau di pilihan-pilihan yang Ya, seperti kalau apa ya untuk Pak? yang konservatif, memang pasar uang yang kita bilang konservatif itu mirip-mirip deposito. Ya, kemudian Oke, obligasi pemerintah, yang dasarnya obligasi pemerintah. Ya, untuk mengembangkan negara, pemerintah juga membutuhkan oke. mengeluarkan mengisi obligasi, dan kita anggap ya kita percaya ya dengan pemerintah kita ya, dia akan membayar kupon-kuponnya, itu juga returnnya baik dan biasanya di atas inflasi juga. Wow, itu tips ya Good Friends ya dari Pak Arman, dan saya menyarankan Good Friends bisa mencatat di smartphone atau di kertas karena ini penting sekali informasinya untuk mengurangi keraguan kita memulai investasi di fitur Welma My BCA. Kalau untuk yang moderat seperti apa Pak? Mungkin ada advice dari Pak Arman akan pilihan-pilihan yang ada di Welma Eh, Pak? Sama ya, di situ mulai ada reksadana yang lebih campuran. Kalau pertama reksadananya kan juga macam-macam, ada yang cuma pasar uang, ada reksadana pasar uang, dan obligasi, ada yang Iya. obligasi. Nah, itu udah mulai meningkat. Mulai yang ada nanti kalau udah moderat dan lebih tinggi, ada porsi sahamnya. Oke, itu untuk yang agresif Tapi ya kita Pak? tengahnya dulu Mulai ya, reksadana kita yang saham. moderat dulu ya, Oh, moderat ya? campuran dulu Campuran ya Pak? Ya. Itu lebih nggak deg-degan. Dan investasi juga bisa Oke. dilihat ya di Welma tuh harganya, harga dasarnya berapa, segala juga bisa dilihat. Dan kita pastikan ya di Welma itu kalau pricingnya juga kompetitif. Tuh Good Friends, catat ya. Simak baik-baik pricingnya, kemudian sesuaikan dengan profil resiko. Pak, kita ada sound effect nih Pak. Tim udah menyiapkan sound effect supaya seru. Iya, menarik sih Pak Arman. Artinya tadi Bapak udah memberikan tips ya Pak. Kalau memang profil resiko kita konservatif, ingat ya Good Friends, bisa mulai mencoba reksadana pasar uang dan juga obligasi. Dan Pak Arman juga menyarankan jangan langsung masuk ke bermain yang resiko tinggi ya Pak ya. Mungkin coba dulu, bersabar tadi Pak Arman mengatakan ya. Bersabar, coba disiplin. Tidak perlu dimulai dengan nilai yang besar. Kecil, disiplin, konsisten. Kemudian kalau Good Friends merasa profil resikonya moderat, bisa mulai mencoba mengintip ya Pak, mulai intip-intip di reksadana pendapatan tetap ataupun campuran. Nah kalau agresif Pak Arman menyarankan, boleh silakan coba reksadana saham, dan itu semua ada di fitur Welma di My BCA. Salah ya, kebalik, My BCA. Iya.